bersama anginku kan pergi jauh tinggalkanmu, mengikuti jalanan aku bunga yang layu. Bilang masalahnya tuh banyak sih sebenarnya, beta lebih banyak diam tuh karena ada beta tatung kau. Beta paling kecewa sekali dengan beta penggrup. Nice, rise, together we belong and I'm standing by your side. Rise, rise, let's stand above it and I'm gonna make it nice. Nice, rise, together we belong and I'm standing by your side. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kembali bersama saya Andre Vakum di channel saya Lokal Vokal. Rise, rise, let's stand above it and I'm gonna make it nice. Nice, rise, together we belong and I'm standing by your side. Rise, rise, let's stand above it and I'm gonna make it nice. Oke, kali ini beta deng simple beta jelaskan dia siapa lagi ya, untuk anak-anak yang di industri kreatif, anak-anak yang sering dengar-dengar lagu, anak-anak muda kreatif, dia kan pasti iseng dengan dia. Ebeng Akom. Siap. Halo, selamat malam. Ketemu konten nih serba tiba-tiba, kebetulan beta DM, terus dia bilang dia waktu kosong, langsung beta gas. Oke, Beng, beta langsung buka dengan pertanyaannya orang semua paling pingin tanyakan dari Ebeng. Boleh. Sayang, tapi ini sebelum kita masuk di rap atau intro dulu. Siap. Beta kasih pertanyaan cepat, Ebeng pilih salah satu ya. Boleh. Solo atau grup? Grup. Oke, mari kita tanya. Kenapa? Asik nih. Kenapa? Padahal mau bilang Ebeng su pegang barang ini sekian lama dan Ebeng pun nama sendiri kalau main solo juga aman. Secara angka di YouTube selalu ada saja. Tapi kenapa yang Ebeng pilih grup? Beta orangnya lebih suka bagaimana? Kalau grup, kadang beta pun lagu-lagu banyak tuh datang tuh dari ide-ide begitu. Iya. Jarang sih, maksudnya beta ide pribadi jarang. Terutama kan lagu-lagu cinta tuh. Iya. Orang pemikiran tuh orang pikir itu lagu-lagu cinta, padahal sebagian besar dari akum tuh kalau orang telusuri katong pun ikuti katong apa yang tahu katong pasti tahu, orang tahu itu beta tentang tamang. Makanya lagu-lagu dia mau bilang grup tapi beta kecewa sebenarnya grup. Sangat kecewa dengan grup, tapi kalau mau dipilih solo atau grup sebenarnya beta pilih grup. Jadi makanya beta sempurna kasih matikan akum Talamburang sampai sekarang karena alasan itu beta masih berharap katong balik kayak semula. Beng nyaman kerja sama-sama ya? Kerjasama tuh sedap. Oke, beta karena sempat notice Akum Talamburang. Boleh cerita sedikit tentang flashback ya? Boleh. Oke. Akum Talamburang tuh berdiri dari tahun berapa? Terus dia punya orang bilang yang founder pertama tuh siapa saja kalau beta tahu. Jadi Akum Talamburang itu beta ini sebenarnya juga pendatang di situ, tapi sebelumnya itu bukan nama Akum Talamburang, itu namanya itu dompung nama tuh Seret Parang kalau tidak salah. Namanya itu Seret Parang. Lalu Agil datang. Agil datang dari entah Jogja atau Jakarta hari itu. Lalu dia bikin Entem. Sembari itu katong bikin grup toh. Katong bikin grup namanya Akum Talamburang. Kebetulan di kompleks ini orang mau main bola atau mau bawa kemana saja itu namanya Akom. Atau kebetulan Talamburang itu zaman 2009-2010 itu anak-anak BTN yang kuliah di Jogja itu dong pun berkumpulan di Jogja itu namanya Talamburang. Talamburang yang dulu tulisan kuning gitu, itu dong namanya Talamburang. Jadi tuh kalau mau bilang Akom itu Agil kasih nama tuh Akom Star. Oh, dulu namanya Akom Star dulu. Dulu Agil kasih nama tuh Akom Star, cuma beta yang setuju, beta lais Akom Star ini kayak nama klub bola saja. Kayaknya kurang bagus kan, lalu cari-cari. Lalu dong dari Jogja bilang sudah sangkut nama Talamburang di situ. Oh ya sudah, jadi sangkut nama Talamburang. Jadi namanya itu Akum Talamburang. Jadi itu tahun 2009-2010. Jadi katong itu lahir 2009 31 Januari 2009. Dengan format Akum Talamburang. Ya, katong paling banyak hari itu katong paling banyak. Katong mungkin sekitar 15 orang. Cuma itu karena
saring, tinggal 7. Iya. Anak-anak kompleks semua, anak-anak kompleks. Jadi anak Raben, yang tadi kakak bilang Fikar Puade itu, Fikar Puade, lalu Antoni yang pindah Puade itu tinggal sama satu kompleks. Antoni, habis itu ada Abi, Agil Puade. Terus siapa lagi? Ada Alfi, biasa dipanggil Altin itu. Habis itu ada Sigit Alvaro, itu. Atau 7 orang lah, sekitar 7 orang. Sekitar 7 orang. Iya. Dengan format Akom Talamburang tahun 2009. 2009. Ebeng masih ingat seng, yang pertama kali Ambon ningeh dengan Akom Talamburang tuh di single apa? Akom Talamburang ngeh tuh single apa ya? Dulu tuh kayaknya lagu Togel kah? Iya betul. Lagu Togel. Maksudnya untuk tahu-tahunya memang betul akan paling orang notice kali itu ya. Kayaknya lagu Togel. Oke, sampai katong bawa Akom pelan-pelan ya. Iya, siap. Oke. Setelah pas Akom itu waktu itu kan formatnya anak-anak kompleks memangnya. Anak kompleks harus pertama orang bilang kayak apalagi tahun itu tuh hip hop kayak naik begitu betul-betul naik. Pokoknya segala jiku hip hop lah pokoknya baju fubu. Pokoknya cakbor tuh sing lapas. Tapi yang Ebeng lihat ini kan di Ambon tuh sempat meroket sekali itu, langsung tenang. Terus beberapa tahun terakhir mulailah Pak 2018, 2017, 2016 mulai naik sedikit sampai sekarang. Lalu kayak sekarang katong kayak dapat take over dari hip hop Papua. Toh, maksudnya Ebeng bisa lihat sendiri secara angka di YouTube, di mana-mana. Sebenarnya kenapa? Kalau menurut Ebeng punya pendapat sendiri. Kita pikir katong mesti belajar itu dari Papua. Maksudnya kenapa dong bisa lambung katong masalah itu? Padahal mau bilang dulu juga dong yang penikmat lagu-lagu Ambon sebenarnya. Dong penikmat lagu-lagu Ambon. Beta pemikiran dong persatuan untuk masalah musik mungkin paling bersatu melebihi provinsi-provinsi mana, maksudnya kota-kota dimanapun. Katong kalau di Ambon sini itu maksudnya katong sing saling mendukung. Katong pun grup satu kasih jatuh satu sing kasih masukan per satu, padahal sebenarnya itu perlu, itu wajib. Di Papua itu yang beta senangnya, dong mau pun konten mau bagus apa atau akan sing bagus model apapun, dong angka dulu. Betul. Dong angka dulu. Nanti mau naik dan seng itu dari belakang. Dari belakang. Penting baku angka dulu. Itu yang katong sing ada di Ambon. Katong di Ambon ini kan satu salah diri nama besar. Susah mau kenal satu leh, susah mau tagur satu leh. Katong minta featuring endong, katong Facebook, katong DM dong. Ketemu di event saja muka berat. Susah mau suara leh. Itu yang katong parah di situ. Iya ya. Katong sing mau baku angka, katong sing mau baku tarik. Padahal satu kalau macam nama besar kayak beta nih kan. Beta pikir begitu, maksudnya katong nama besar, katong mesti baku tarik. Ada yang dari bawah yang mau ini, katong mesti baku tarik. Karena katong dulu di zaman itu, sing ada yang mau ke katong begitu. Katong cari jalan sendiri bagaimana katong sampai di atas tuh katong begitu. Betul. Maksudnya katong sing mau, kita sing mau. Adik-adik yang sekarang ini kayak begitu, maksudnya perlu lewati proses. Selagi dong punya bakat, katong angka. Kenapa sing? Maksudnya yang penting bagus. Betul. Oke, katong kembali ke Akom Talamburang. Berjalan sampai berapa itu Akom format grup Akom Talamburang? Akom Talamburang itu baru putus di sekitar 2018 atau kalau tidak salah. Iya 2018 ya? 2018. Berarti tentu saja katong seng lepas dari alasan, tapi ini kembali kayak Beng mau jelaskan atau seng? Boleh. Karena tentu semua segala jiko Ambon tuh pingin tanya pertanyaan ini. Kenapa? Sebenarnya kenapa? Jadi dulu tuh memang sebenarnya beta pingin cerita dengan kakak tuh, tapi memang waktu itu kakak memang pas momen itu. Iya, momen itu jadi memang beta takut masalahnya tambah panas atau tambah karena memang beta orangnya lebih banyak diam. Iya. Nanti warga tuh bikin di lagu saja tuh. Maksudnya beta punya ide tuh biasa lebih tertuang kalau gue. Baik kasih itu saja. Karena orang yang mengerti, orang dengar lagu pasti orang tahu. Iya. Maksudnya kalau orang sih tahu, orang tahu itu lagu cinta saja. Iya. Jadi 2018 tuh habis. Toh? Jadi masalahnya itu maksudnya bagaimana ya mau bilang masalahnya tuh banyak sih sebenarnya. Beta lebih banyak diam tuh karena ada beta tatung kau. Beta paling kecewa sekali dengan beta penggrup. Maksudnya kenapa beta mesti satu grup dengan orang-orang begini. Maksudnya sing
sing apa ya? Sing rasa bangga dan dong karya begitu. Oke. Katong mau orang dengar katong orang mau bangga dengan katong karya, katong bangga dengan katong diri sendiri dulu. Katong kasih keluar lagu nih, beta bangga deh. Bagaimana mau kasih yakin orang kalau katong sendiri lagu deng, betul. Sendiri sing lagu. Beta tuh orangnya pantau, beta sing bicara, tapi beta pantau saya, beta kasih keluar lagu, osi sing share lagu, osi sing share lah. Bagaimana sih mau teman-teman mau kenal sih kalau sih kasih keluar lagu saya. Betul. Osi sing share kan sing share. Maksudnya kalau mau ikut cuma aku pun subscribe, beta pun teman-teman. Cuman sekitar orang itu sah, tapi karena itu orang kenal akum, orang tahu akum tuh ebeng sudah. Karena beta sendirian, setiap lagu beta saya yang kasih keluar, beta saya yang kasih keluar, beta tuh maunya biar beta ada bikin lagu deh siapapun, karena katong kan bawa nama akum, beta juga bawa nama akum. Katong mau bantu saja, share saja, tapi masalah kecil itu saja. Itu beta, tapi beta selalu nilai, oh ini memang beta teman-teman yang bisa di sini. Terus masalah yang lain juga, bagaimana ya memang itu, maksudnya sih baku masuk tuh karena beta selalu nilainya, oh mungkin dong ikut rame saja apa, mungkin karena visi berbeda lah ya. Bentuknya akum itu memang karena hari itu zaman itu memang hip hop lagi boomingnya, ini makanya itu mungkin ikut rame saja apa. Dan itu akhirnya terjawab ya, itu kenapa beta kasih cut di situ karena mungkin itu masalah yang mendominasi di antara akumulasi masalah-masalah yang lain ya, yang mungkin saya perlu kata mention, tapi akhirnya terjawab sudah untuk teman-teman yang selalu pengen tanya, beta yakin kalaupun beta pancing in the story, beta akan bicara sama Ebeng, pertanyaan apa yang mau tanya, pasti pertanyaan itu ada di red 1 itu pasti itu. Saya maksudnya kalau mau bicara, ketemu bicara saja toh. Memang selama ini juga kadang orang yang datang kalau beta rasa cocok, kalau lo tanya beta bicara, tapi kalau macam beta rasa saya cocok, beta saya bicara. Semper lu juga beta semper lu juga. Tapi dari kebanyakan anak yang datang sini dong tanya, biasa beta jawab. Maksudnya itu, akumnya itu beta rasa kecewa tuh dengan itu. Jadi siapapun sampai sekarang yang beta lihat, yang kemarin biasa fitur nih beta lalu suseng lah, beta simpanggil lah karena itu. Alasannya itu karena itu. Salah satunya. Salah satunya karena itu. Katong mau bilang, kamu rap bagus, kamu flow bagus. Orang semua bisa rap, orang semua bisa flow bagus. Orang kebanyakan masuk di beta pun inbox atau DM itu, kakak katong fiturin. Daripada beta yang harap kamu yang bangga di kamu karya, lalu beta coba orang baru. Mungkin dia akan bangga dengan dia karya, mungkin dia fiturin beta dia bangga. Nah beta pun teman-teman sendiri dalam itu. Ya, gitulah kira-kira. Mungkin dia punya bahasa, beta tuh sering kalau dipanggil untuk bicara sebagai pemateri, beta cuma mau bisa sampaikan ini, karya dan menjual karya itu dua hal yang berbeda. Masih berkarya bagus, tapi kalau saya finish di menjual karya itu juga sama saja. Di situ di dalam promosi, share, itu tuh masuk di dalam bagian menjual karya. Saya memang kayak kakak bilang beda visi misi memang betul, karena dong tuh selalu ikuti kan agil. Beta bukan sing suka lagu-lagu gitu, beta suka. Tapi beta ini bukan beatmaker, beta cuma beta pencipta lagu. Dong selalu bilang, katong bikin lagu begini, lagu begitu. Beta sih bisa bikin lagu begitu. Tapi kalau kamu bilang lagu cinta, hari ini katong bikin sekarang ini selesai. Jadi sekarang. Beta tuh begitu. Jadi karena itu maksudnya dong kalau mau bikin lagu begitu, beta bilang tempatnya bukan di beta. Dan katong sudah apa katong pun karakternya, ikuti katong bukan. Katong bikin sesuai katong alur saja, orang suka katong karena itu. Tapi jadi itu beta teman-teman juga alasan bubar tuh juga karena itu banyak hal sih sebenarnya. Jadi kayak macam beta panggil ada sibuk sih katong bikin lagu, karena bilang oke. Jadi maksudnya beta kalau macam saya bisa lapas para orang lain. Orang lain juga mau take toh. Tapi kalau macam bilang saya bisa lalu sibuk, padahal story ada naik di kafe, ada duduk di taman-taman, maksudnya take ini kan cuma 5 menit, 15 menit sehabis. Contoh beta fitur ini, I'm Hafiz sama I'm Hafiz itu versinya beta tuh beta simpennya kas kalau rakan, itu sudah selesai, lagu sudah selesai 2 minggu. Lagu selesai 2 minggu. Lalu beta buka-buka YouTube ini siapa? Kebetulan dia nama hari itu ada naik, lalu dia ada cover beta lagu. Lalu beta tanya dia, adik posisi, dia bilang empati kakak. Beta bilang mau featuring nggak sih, ada lagu nih. Dia bilang boleh kirim beat. Jadi beta tahu tuh hari itu dia cuma datang dengar beat dulu. Maksudnya datang mungkin penyesuaian dulu, ngobrol dulu. Tapi dia dari Umpati ke beta rumah tuh kayaknya dalam perjalanan dia bikin lirik. Dia bikin lirik. Dia datang sini mungkin duduk 5 menit cari kanal sama-sama, karena hari itu beta baru kenal dia. Dia datang. Lalu kakak beta take juga. Beta juga kaget lah. Kakak beta take juga. Jadi untuk mungkin sekitar hanya 15 menit lah kakak beta balik kampus ya. Telah sudah mantap. Maksudnya
bagaimana ya, beta senang nih orang-orang kerja begitu, kerja orang kasih keluar effort, ya, orang komit, orang kemauan tinggi tuh, betul orang kemauan tinggi. Oke, ketong ke pertanyaan cepat berikutnya. Ebeng pilih salah satu. Oke. Beta kalau tanya tentang idealis atau pasar? Idealis. Makna idealis versi Ebeng itu apa? Karena semua orang deno persepsi masing-masing ya. Iya. Beta intinya satu beta idealis, dia beta bukarya. Itu saja. Beta sih mau tahu deh orang karya mau kalau bagus beta dengar, sing bagus beta dengar. Pokoknya apapun yang orang mau komen dan sebagainya macam. Beta sing tahu tentang itu, beta sing mau tahu tentang itu. Makanya komen-komen banyak beta baca, tapi beta sing balas. Beta sing mau tahu deh orang pun komen-komen bagaimana, beta sing mau tahu tentang. Kita punya pokoknya beta pun apa yang beta bikin itu sudah beta tahan. Betul. Kayak dia punya bahasa, katong tanggung jawab untuk bikin lagu, tapi katong sing punya tanggung jawab untuk ekspektasi orang terhadap akang ya. Jadi ya beta bikin saya nikmati, syukur saya nikmati juga ya, berarti saya bukan beta pasar. Jadi kayak gitu, maksudnya beta bikin lagu tuh orang banyak dengar di sini lagu cinta. Beta tuh saya mau cari tuh karena begitu. Satu contoh beta kasih lagu Bunga Layu itu bukan lagu cinta. Itu beta bikin tentang beta teman-teman. Lagu Titik Jenuh itu bukan lagu cinta, itu lagu tentang aku bubar beta jenuh. Titik Jenuh itu apalagi orang paling tanya di lagu itu. Karena saat lagu Titik Jenuh keluar, beta putuskan aku stop di situ. Jadi terjawab ya teman-teman. Ini ABG yang ikuti dari SMA atau yang selalu identikan itu, tapi memang sengaja lagu itu dibuat untuk karya itu terserah interpretasi dari dia penikmat ya. Ose sesuai dengan Ose punya hati bagaimana ya itu versi Ose. Jadi orang pun perasaan orang tuh masing-masing. Jadi kadang orang dengar lagu orang suka ikut perasaan. Jadi simpel lu kata menjelaskan lagu ini tentang ini kasih dia pun cara menikmati bagaimana. Oke, katong tadi sempat notice satu nama yaitu Gilang Ayuba. Ini pertanyaan yang harus sama-sama mungkin kayak untuk apalagi untuk penikmat Ebeng generasi sekarang ya, sekarang dia bilang kata Ebeng nih identik dengan lagu cinta dan sebagainya tanpa dong tahu bahwa Ebeng dan teman-teman Akom tuh kayak tadi sempat dinotis salah satu dia punya ide juga dari Gilang Ayuba. Kalau beta bilang Ebeng deskripsikan Gilang Ayuba untuk Ebeng itu siapa? Gilang Ayuba bagi beta dia guru, satu saja guru. Karena memang dia di waktu di Ambon dia tak main beta, tapi beta lebih suka orang yang bagaimana ya? Orang atur beta untuk beta pun kebaikan, orang atur beta untuk ketemu maju. Dia paling sering kasih masukan tentang itu. Setiap dia ada kesempatan pasti dia bilang harus kamu begini, harus begini. Dia yang larang Akom dulu bergaul yang ini, bergaul yang itu, dia larang. Pokoknya apa yang di mata dia salah, dia larang. Bukan beta nilainya yang baik, tapi beta suka ada orang yang atur katong, ada orang yang atur. Kasih masukan yang bermanfaat lah. Masukan dia pemasukan bagus. Satu bagi beta dia guru, dia kalau untuk di Ambon terbaik lah. Iya betul. Dan kita harus sepakat soal itu, apalagi untuk tamu-tamu yang itu lewati 2010, 2008, 2009. Kita harus sepakat soal itu ya. Dimana kita bergaul masih terbatas, toh? Untuk beta bilang deskripsi dia guru sudah terbukti lah Gibran. Banyak ya. Banyak nama yang besar lewat sama-sama kerjasama dengan dia, toh? Iya, betul. Termasuk dia juga kan, untuk Akom juga kan, dia belakang layar. Waktu dia belakang layar, karena dia punya ilmu yang banyak turun yang beta pakaikan sampai sekarang. Dan dia sempurna, maksudnya kayak mungkin kalau kayak di sekarang tuh kayak kebetulan nih Ebeng pun pasar suara nih, mari kita bikin lagu dan sebagai macam. Itu mungkin ada, tapi dia lebih suka berjalan alami kebetulan kalau katong di sini lah, katong bikin. Kalau saya ya katong mbak ngobrol biasa aja, kayak begitu. Oke, Ebeng, kalau beta minta Ebeng mengenrekan Ebeng pun lagu sekarang ini, Ebeng pun genre apa?
Beta lebih sukanya orang bilang apa ya, hip hop alternatif. Alternatif. Iya. Karena luas ya, luas. Beta tuh dulu sempat malu orang bilang Akom Talamburang tuh hip hop. Iya. Beta tuh sempat malu dengan itu. Karena dulu pada zaman itu terlalu banyak hip hop, maksudnya terlalu banyak hip hop yang orang bilang kata memang harus kasih pasar hip hop, tapi kadang kebanyakan pada zaman itu maksudnya salah. Jadi di mata masyarakat itu orang yang setiap naik maksudnya pergi nonton orang mau dong bikin apa, dong bikin apa namanya, dong maki katong kah banget. Nah, kadang bukan ini tapi tempatnya yang salah. Tempatnya kadang salah, makanya orang dulu kebanyakan undang. Beta sih mau, bukan beta sih mau, tapi beta takutnya ada yang kenal beta di situ orang. Kenapa sih bermain di tempat sih menyanyi tanpa begitu? Sini nama sebesar, beta sih pernah mau bilang beta nama besar, katong pun nama besar, tapi beta lebih jaga apa yang beta bangun. Beta sih mau kasih jadwalkan, dan cuma satu kesalahan beta sih mau kasih jadwalkan. Itu orang yang bilang ya. Iya. Sekarang beta lebih banyak dengar masukan orang. Ya, sekarang ini beta yang bilang, Ebeng adalah salah satu musisi di Ambon dari sekian banyak yang punya fanbase lumayan besar. Mau ketong harus akui itu. Karena kalau ketemu Ebeng di event, katong bisa lihat. Ketemu Ebeng di media sosial, katong pun bisa lihat. Karena mau sekarang angka bicara, istilahnya kayak begitu ya. Seng banyak, tapi ada orang yang selalu ikuti perkembangan Ebeng dari tahun ke tahun. Ebeng, sebenarnya pasar Ebeng tuh waktu buat lagu, Ebeng ada punya bayangan pasar ke range umur berapa atau siapa? Ada sih. Beta sebenarnya pikir itu sih. Beta pikir itu, cuma itulah maksudnya apa yang dari dulu beta bikin cuma beta tahan itu saja. Cuma beta tahan itu saja. Tapi beta juga pernah menjelaskan beta bikin ini nih, tujuannya bagaimana, lagu ini tujuannya bukan. Beta kasih saja. Tapi ya kalau akan keluar di luar orang suka ya terima kasih. Orang kalau saya suka ya terima kasih sih. Beta terlalu pemikiran deh bagaimana yang harus tujuannya ya, betul. Yang penting bikin saja dulu. Dan terbukti akhirnya coba hitung-hitung Ebeng seberapa tahun di permainan ini nih. 11 tahun adalah 11 tahun ya. Yang orang jangan bilang kayak sing salah juga beta sampai sempat kayak bikin anekdot kalau Ebeng dengan Akom Pulago entah waktu format grup atau solo tuh akan selalu menghiasi anak muda Ambon. Ya setidaknya satu single yang melekat dalam dia. Selalu ada saja toh. Setidak menikmati dia dengan karya-karyanya Ebeng, tapi tetap ada satu single yang pernah dia dengarkan. Pasti. Nah, itu yang luar biasa kampretnya. Dan satu ya ini beta ya selaku penikmat ya, satu Ebeng punya mainan tuh adalah dia kayak bisa bikin brainwash di orang otak. Kayak satu kali dengar akan kayak malakat di dalam otak. Beta sih bikin lagu tuh makanya begitu. Beta sih mau orang bilang beta nih beatmaker. Beta mau orang bilang beta pencipta lagu. Katong bisa baku taruh di situ. Katong bisa baku hantam di situ lah. Beta bisa saja beta bikin lagu Ambon, bisa saja beta. Tapi bagaimana? Beta tahan apa yang beta bikin. Jadi kalau macam beta sih bikin lagu itu, beta lirik tuh nomor 2, yang penting nada dulu. Orang tuh kadang dengar lagu, nah itu dong tangkap dia pun nada. Nanti masalah lirik dari belakang. Kenapa lagu barat orang hafal, orang lagu Korea orang dia pun nada yang tertanam di telinga. Beta bikin lagu tuh, beta tahan itu. Beta cari nada yang memang dia pun nada pasaran, lalu beta tanam lirik di situ. Nah, itu yang beta pernah dengan beberapa teman pernah ngobrol-ngobrol. Lalu beta pernah bilang, percaya gak Seng, Ebeng punya pattern bikin lagu itu adalah nada-nada umum. Nada. Chord umum. Kalau kamu main gitar, kalau kamu main, kamu pasti tahu ini nada umum. Ada beberapa pengulangan chord yang dimain-main ulang-ulang saja. Banyak lagu yang sama. Nah, itu untuk tamu-tamu yang pikir kata beta nih harus bikin satu lagu yang hits bagaimana? Sebenarnya formatnya bisa kayak begitu, istilahnya kayak begitu. Jadi kayak Bunga Layu tuh, chordnya itu sah. Jadi kalau mau bilang sampai sekarang, siapa sih anak muda siapa sih yang mau Bunga Layu tuh? Iya betul. Bunga Layu apalagi setiap di event itu beta paling benci bawa lagu tuh satu Bunga Layu. Tapi kalau saya bawa lagu itu juga maksudnya suasana segitu. Jadi mau panitia bilang lagu ini mesti ada, ya terpaksa mesti beta bawa. Tapi lagu itu selalu di cadangan, lagu itu saya pernah mau datang lalu
kita harus nyanyi lagu ini. Tapi kalau suasana hari itu mati, terpaksa lagu kasih hidup yang itu loh. Sing, Bing, betul. Itu fenomena itu pun terjadi di band-band besar. Di dalam negeri, di luar negeri, ada satu lagu yang paling hits, yang sebenarnya dong paling benci untuk bawakan. Dong paling benci bawakan karena keseringan. Sering. Tapi itu mau bagaimana? Kayak Ebeng bilang, ada satu di dalam untuk hidupkan pemancing supaya crowd rame dan sebagainya macam, itu memang mesti ada lagu hits. Ya mungkin untuk si pembawa sendiri anjing ini lagi. Oke. Yang pertanyaan cepat selanjutnya. Bunga Layat, saya patah. Saya patah. Kenapa? Sayap patah itu dari dulu sampai sekarang kita simpannya cerita begitu, tapi sayap patah itu kisah nyata, tapi bukan dari beta sih. Ada beta pun tamang, dia dalam akum juga, tapi dia belakang layar lah. Jadi pada saat malam itu beta saya bilang, kata beta bikin lagu ini tentang dia. Dia pacaran dengan dia pun cewek itu, dan dia baku taman yang beta juga dari SMP sampai baku tahu lah, ketemu baku tahu lah. Dia pun segala rupa macam. Ya, rupa macam beta tahu lah. Memang orangnya malah cerita, tapi beta selalu mau tahu tentang. Jadi beta nih begini. Beta bikin satu lagu, saya akan bilang ini beta bikin lagu persis. Tapi kalau saya dengarkan saya tak sonto, beta rasa berhasil. Tapi kalau macam saya belum tak sonto, pasti beta bikin lah. Pasti beta cungkil lah. Jadi satu lagu itu tuh yang beta bikin langsung kenal. Jadi dia pun malam itu besoknya kan aku udah undang tuh dia pun acara, dia pun cewek mau kawin dong, pacaran itu sekitar 9 tahun, 8 tahun mungkin. Jadi dia pun cewek itu besoknya mau nikah, Akum tuh diundang. Lalu karena dia ini tamang baik, beta bilang yang lain, Akum, katong sing hadir. Besok nih katong batamang dia mau apa yang terjadi, mau katong ada dengan dia, katong batamang dia. Lalu duduk malam-malam begini beta lah, kayaknya beta ini orangnya kalau macam sudah pacaran, tapi kita ide subahnya di kepala sudah. Ini ide kepala sakit kalau sengkes keluar. Lalu duduk di ruang tamu begini, duduk lihat Instagram. Lalu beta dapat gambar tuh yang kayak malaikat begitu. Lalu dia pun saya patah begitu. Lalu beta bilang, itu tahun itu tahun 2014 kan, 2013. Lalu ada Alfi di situ malam itu. Alfi itu orangnya, beta kalau bikin lirik, beta kalau bikin beat malam itu sambil beta cipta lagu, dia di samping beta sambil bikin lirik. Jadi beat mau habis, dia take lagu selesai. Lagu selesai. Jadi katong kalau beta dan dia tuh bikin lagu setengah jam, 1 jam, itu lagu sudah habis bersih dia mixing. Itu Alfi. Lalu beta Alfi kayaknya katong bikin lagu sayap patah. Si bolom ini sih sayap patah. Lalu katong kerja, bilang kakak lagu ini tentang siapa? Beta bilang lagu ini nih beta sing cerita sih, beta cerita dia pun kisah-kisah adalah sudah beta mengerti dia pun lirik. Nah, dia pun lirik tengah tuh, cobalah kau pahami mengapa terus aku menunggu pagi. Jadi setiap kalau katong mau tidur tuh kan kadang, katong nggak plafon tunggu pagi. Jam gelisah. Jam hancur tuh. Beta isi lirik itu di situ. Sayap patah tuh, fokusnya bagaimana ya? Jadi sayap patah waktu kan keluar itu beta bilang tentang lagu ini tentang beta tamang itu cowok yang beta yang galau malam itu saya beta. Jadi yang notice yang akan itu dia masih bikin beta cewek menyanyikan di situ. Jadi yang notice yang akan itu ceweknya yang mau kawin ini, dia yang datang. Dia yang kenal. Dia kenal. Jadi selang beberapa jam dia mau kawin, dia datang. Beta ada tidur, dia datang kas bangun di tempat tidur. Saya bilang saja lagu ini tentang beta tuh. Langsung dia tuh dong, beta di tempat tidur, itu leseng gitu. Posisinya bikin gara-gara lagu beta batal nikah nih. Beta rasa sukses tuh di situ. Beta lah, lagu ini nih sampai. Tambah beta cerita lagu ini sampai. Beta tuh itu keberhasilan. Katong diri sendiri nih. Jadi kalau orang bilang bunga layu, saya patah. Saya patah. Akang dia pencari sendiri. Beta selalu kayak macam beta dulu yang orang bilang aku ngelirik, tapi beta selalu kalau beta dulu berpikir sendiri. Beta sih pernah menyangka bahwa beta pernah bikin lagu tuh akan lirik setinggi itu dan sekena itu. Oke, sekarang Ebeng tersinggung atau suka nggak sih saat orang bilang kata Ebeng itu spesialis bikin lagu melo? Kita bangga dengan itu. Justru bangga kan? Kenapa? Beta bangga itu karena beta, kenapa beta bangga?
orang boleh dengar lagu lain, lagu gangsta, old school. Orang boleh dengar lagu itu di lain. Tapi kalau orang bilang kata beta spesialis lagu melo, berarti orang datang di beta untuk satu macam jenis musik saja, lagu melo. Dan itu karakter. Ah, itu karakter. Beta cari itu cukup lama. Iya. Beta cari itu cukup lama. Dulu tuh lagu toge, lagu semua dicoba, lagu bangsa pernah coba, old school pernah coba. Tapi saat lagu cinta beta nyaman dengan itu. Itu yang sering beta bilang pertama-tama apa di dunia seni, khususnya untuk teman-teman yang suka menyanyi dan sebagainya macam. Karakter itu katong sing dapat di buku, katong sing dapat dibaca. Karakter katong dapat jam terbang. Betul. Sing ada tanpa lain selain jam terbang. Pasti bikin banyak-banyak saja loh. Nanti harus dapat si karakter di mana. Oke, katong bahas lanjut. Berapa, kalau Ebeng ingat, kira-kira seberapa lagu yang Ebeng ciptakan? Pernah hitung nggak sih? 2016 terakhir hitung 200 lebih lagu. Ya, sekitar 200. Itu pun sudah banyak yang dihapus. Banyak yang dihapus. Nah, sekarang kita mau tanya, apalagi sudah 2020 ya, kuncinya Ebeng bisa konsisten, karena ini juga PR untuk teman-teman ini ya, katong saling share saja ini tips untuk bisa produktif itu apa? Kalau untuk Ebeng pribadi? Pertama itu kemauan, karena beta juga hobi di situ. Yeah. Hobi di situ. Jadi orang mau bilang katong sibuk kerja, tapi memang sampai mana saya bisa meninggalkan hobi? Yeah. Mau bikin hobi yang bikin kasih kerja. Katong pun hobi kebanyakan kasih kerja, tapi katong bisa pertahankan bagaimana dua-dua itu jalan tuh yang setengah mati. Yeah. Beta pernah di satu titik itu harus putuskan. Beta jalankan kan dua-dua. Hari itu beta ujian skripsi. Hari itu ujian skripsi 2012. 2012 beta ujian skripsi. Sorenya harus manggung di Lapangan Merdeka. Sorenya itu beta manggung juga. Beta juga sidang tuh. Kampus Tulehu, manggung Lapangan Merdeka. Sementara dari pagi sampai sore itu beta masih ada di Tulehu. Masih ada antri Pak untuk ujian ini. Beta pikir nih bagaimana, sedangkan 2012 itu kontrak sama Telkomsel untuk NSP. Kontrak jalan harus manggung, sing manggung batal. Terpaksa tipu dosen, Pak, ini beta ada mau wawancara kerja ini sore di Telkomsel. Dia bilang, oh iya boleh, jalan, tunda skripsi jam berapa? Boleh Pak, jam 9 malam. Jadi hari itu tunda jam 8 malam. Jadi dari Tulehu tempur ke Lapangan Merdeka manggung, habis manggung pakai jas kembali balik ke Tulehu. Itu zaman itu. Tapi memang harus punya cerita kayak begitu ya, sampai di posisi itu tuh kita harus punya cerita yang kayak begitu. Supaya kayak begini, mungkin ada orang yang datang sengaja kayak beta ya, yang kurang kerja datang lalu ajak ngobrol kayak begini, punya cerita begitu, dan cerita begitu tuh orang bilang hanya proses yang bisa bikin ketemu punya cerita kayak begitu. Betul. Akhirnya sampai di sini itu karena lewati prinsip-prinsip kayak begitu. Beta lihat ada, boleh kasih beta nama kasih salah satu entah itu hip hop atau bukan, untuk musisi lokal ya, yang belakangan ini Ebeng kayak ikuti dia dan sing secara langsung respect sama dia. Siapa kira-kira? Untuk Ambon atau? Ambon dong. Ambon. Kalau untuk Ambon, respect. Siapa? Willy Sopakua. Willy ya? Karena? Beta senang dengan dia prinsip untuk memajukan bahasa Ambon untuk dikenal nasional. Bawa kembali, maksudnya jaya lagu-lagu Ambon kayak dulu sebelum Papua kan Ambon. Ambon. Jadi beta pernah nonton dia satu wawancara itu, dia mau bagaimana untuk katong setiap musisi itu katong bikin lagu, kenapa harus pakai bahasa Indonesia? Kan, harus lagu Ambon, harus katong naikkan apa, karena dikenal sekarang ini kan lagu Jawa, Papua. Kenapa katong bisa kayak begitu? Nah, beta suka dengan itu. Walau maksudnya memang beta belum jalannya kan sepenuhnya, tapi beta suka dengan orang yang punya prinsip kayak mau bilang kan dia nama besar, toh dia nama besar, dia bawa lagu apapun tetap orang nonton. Tapi dia punya prinsip begitu, itu yang mahal. Itu yang jarang. Karena memang yang akan membedakan katong di orang lain itu prinsip selain karakter ya. Karena prinsip itu masuk di katong karakter. Oke. Ebeng, saat ini
Ebeng boleh lihat Ebeng fans sendiri apa bertumbuh dengan Ebeng Pokarya dulu yang dengar waktu SMP sekarang mungkin sekuliah gitu, yang dengar SMA mungkin sepunga anak dan lain-lain. Pernah saya ada pengalaman yang kayak selain yang tadi deng Tamang, yang pengalaman kayak Ebeng duduk terus ada orang yang datang kata, karena sensasi itu kan sama pengkarya paling suka saat ada orang datang lalu, wih kita suka ente pun ini, kita suka ente pun ini. Pernah nggak sih ada cerita kayak gitu? Paling banyak. Yang paling sampai sekarang juga masih paling banyak. Tapi satu pengalaman yang paling Ebeng sing lupa tuh ada sih dengan fans. Sebenarnya paling banyak sih. Beta sampai maksudnya karena saking banyaknya itu tapi yang terjadi belakangan, maksudnya yang baru terjadi akhir-akhir ini. Jadi itu di kantor, beta di kantor. Jadi waktu baru masuk kantor, karena beta kerja awal tahun di dinas pendidikan. Jadi masuk kerja, jadi yang suka lalu itu akum, dan biasa saya panggil tuh akum. Jadi ada tamu satu ruangan yang memang dia tahu lagu akum, tapi dia tahu nih orangnya nih mana, terus dia cari kenal. Baru orangnya kan pendiam, orangnya cari kenal. Lalu sampai di beta, lalu dia, kakak nama siapa? Beta bilang, buka saja di YouTube, lalu cari Akum Talamburang atau Ebeng Akum. Lalu kakak Parlente. Dia percaya. Kakak Parlente. Iyo, jadi teman-teman sudah buka YouTube sudah. Langsung beta bilang, sudah tutorial saya mau cari kanal nih beta, saya buka YouTube saja, saya cari dua itu saja. Iyo kak, baru dia pun cowok ini kan paling fans Akum. Dia pun adik-adik dia paling fans Akum. Jadi besoknya dia balik, mungkin entah di rumah kan dia buka YouTube, saya tahu. Jadi besoknya dia balik kerja, dia cari beta, kamu kakak Ebeng kan? Jadi beta bilang, kita 9 kemarin cari beta di YouTube bilang, ih kakak ketemu foto dulu segala macam. Sampai hari ini. Tapi memang ya itu apa, maksudnya SBT Sento untuk teman-teman yang mungkin sangat terkenal, tapi memang sensasi itu tuh banyak ada biar ada uang lah, tapi katong paling ngerasa itu. Ada juga bapak satu di kantor, bapak-bapak lah semua. Lalu karena anto Batamang di WhatsApp sama beta, jadi setiap beta upload lagu pasti beta taruh linknya di WhatsApp. Jadi anto pun buka beta di kantor bangun, anto bilang, oh sini sudah yang Ebeng Akum Talamburang nih, oh sih sudah nih. Beta pun anaknya tinggal dengar Rose pulang, maksudnya biar bangga, ketemu bangga tuh. Betul. Dan itu memang kayak tadi itu sensasi itu tuh biar tukar dengan uang juga saya akan dapatkan. Oke, Ebeng, beta kalau tanya perkembangan musik Ambon belakangan ini ya, katong taruh 2019-2010 lah. Menurut Ebeng bagaimana? Katong 2019-2020 katong jatuh sebenarnya sih. Jatuh karena itu, maksudnya katong kalah bersaing. Indonesia Timur katong kalah bersaing. Mau bilang dulu Papua kiblatnya di katong, sekarang malahan katong yang kiblatnya di dong. Katong mau bikin lagu, katong dengar chorusnya paling banyak sekarang. Ada beberapa kemarin musisi-musisi Ambon datang, beta produser terutama. Dong mau ajak video klip, mau ajak beta tuh satu orang tuh malas tuh paling pamalas bikin video klip, bikin lagu lalu bikin video. Beta paling pamalas. Beta tuh bikin lagu tuh video lirik orang mau dengar terserah. Tapi kalau macam fans batu-batu pasti dia dengar. Nah, lalu don datang bawa lagu di sini, dia bilang ini katong pu lagu, ini pu katong. Jadi beta pemikirannya lagu beta nih orangnya tuh baca nada. Beta tuh orangnya paling pemerhati sekali tentang lagu-lagu. Dong kasih tunjuk lagu nih. Yang lagu Papua sudah ada, jadi seakan-akan cuma ganti nada sah. Kenapa saya bikin baru? Kenapa harus ikut orang punya? Kenapa saya bikin baru? Jadi beta rasa itu katong kalah lah sama itu. Beta rasa katong masih harus baku taruhannya tentang itu. Entah beta lebih suka mungkin katong musisi-musisi Ambon ini duduk bersama, lalu beta selalu berpikir, wah kenapa katong saya bisa kayak orang-orang Jawa? Sedangkan dengan dunia sekarang dia cuma mendukung untuk itu. Kenapa katong saya bisa kayak orang-orang Jawa, bikin acara, bikin lagu, bikin itu. Dulu katong saya bisa jadi kiblat dengan Reverb Nation, dengan zaman cuma grup-grup Kaskus, baku kirim lagu dulu, kirim link, kirim dan segala macam. Toh bisa, apalagi dunia yang kayak sekarang ya. Dunia kayak sekarang. Osi bikin channel sendiri, Osi bisa upload dan sebagainya macam. Karena itu orang Ambon egonya terlalu tinggi, malas. Egonya paling tinggi, mau sukanya nonton tapi sing mau
orang istilahnya mau ditonton begitu dong, mau nonton padahal dong bisa. Padahal dong bisa. Jadi banyak teman tuh waktu 2012, 2013, 2014 lah 2016. Jadi aku tuh channel orang bilang di Ambon orang cukup kanal. Orang cukup kanal dong bilang, katong gaknya terlambat. Bilang kenapa harus bilang terlambat? Kenapa harus bilang terlambat? Bisa saja hari ini saya bikin satu lagu, besok saya terkenal seluruh Indonesia. Bisa. Betul. Kenapa harus bilang terlambat? Bikin saja dulu. Kenapa sih? Belum tuh kebanyakan tuh begitu. Bahkan beta tuh tiap kayak macam ada beta pun beberapa list calon narsum yang bakal beta ngobrolin dong. Beta bikin list terus beta riset tentang dong. Nah, dan Akom tuh ada di posisi pertama untuk ukuran grup dengan angka subscribe terbanyak. Karena beta harus bilang ini ke beta pun teman-teman yang mungkin nonton video ini, karena begini, zaman sekarang itu memudahkan. Singkai dulu berapa orang tahu yang buka YouTube orang tuh pemikiran begini, aku membasar karena grup sama orang belakang layar. Orang tuh pemikiran begitu. Tapi kalau mau cerita betul, aku tuh beta saja. Aku tuh dah dulu beta saja, bukan beta sombong, tapi bukan ini. Tapi beta lebih bagaimana? Konsisten. Beta akan lebih sombong kalau kita grup itu kerja semua. Kita akan lebih sombong nih. Dan bahkan mungkin dia pasti lebih. Kakak pemikiran saja satu contoh. Beta dan kakak bikin lagu. Kakak punya follower di Instagram, taruhlah 5.000, beta 5.000. Tapi saat share lagu, mungkin kan 5.000 orang itu mau dengar. Tapi kalau kata dua kerja sama, kan pasti lebih banyak orang. Tapi kalau macam beta yang share, mungkin lah 5.000 orang, taruhlah 2.000 orang dengar. 2.000 orang dari beta follower saya. Tapi kalau kakak share lagi, mungkin 1.000 orang. Itu hitungan bodoh saja ya. Hitungan bodoh lah. Nah, kayak begitu. Nah, itu 2 orang, apalagi katanya 7 orang. Beta tuh sesalkan tuh begitu. Sekarang beta bahas tentang ekosistem, karena tadi katanya bilang singgung masalah support dan lain-lain. Beta rasa sekarang tuh teman-teman, karena sama orang tuh public figure, dalam hal ini media ada di tangan HP saling share dan sebagainya macam tuh gampang dan sebagainya macam. Tapi beta ada temukan satu fenomena yang menarik di Ambon, yaitu begini, orang mau buka, orang tanya siapa yang bikin dulu. Emang sadar itu kaseng, ini dia batamang ding, ini kaseng, dia tamang siapa ya? Dia tak kenal kasengnya, baru beta share, dan sebagainya. Menurut Emang cara yang model kayak begitu bagaimana? Dulu juga katong begitu. Malah sekarang juga orang pikir mungkin beta begitu, karena beta tuh sing terlalu suka share kan. Beta kurang suka share. Malahan Akum itu dulu waktu zaman BlackBerry. Akum itu dulu untuk teman-teman yang lain, teman-teman Akum. Dong itu malu untuk share lagu. Paling malu sekali. Mau bilang itu yang dong pun lagu sendiri, dong malu untuk share dong pun karya. Dong pun lagu sendiri. Lalu orang lain, makanya kita bilang itu tuh katong bikin lagu, katong bangga dengan katong pun karya dulu. Orang mau bangga dengan katong pun karya, bagaimana kalau katong yang bangga dengan katong, jangan harap orang share, dong share terima kasih lah. Tapi kalau katong sendiri sumindir dengan katong karya, tuh nggak mau harap apa lagi. Akom tuh begitu. Jadi bikin lagu dong sempurna mau. Jadi masih zaman warnet tuh. Walau ada wifi. Bikin lagu sore malam beta bisa sendiri di warnet. Padahal itu mau bikin lagu ketemu orang dalam situ. Beta yang pang datang tunggu upload sendiri. Pang. Apalagi internet dulu tuh. Datang share juga begitu. Paling share hari ini besok hapus, taruh di feed atau di Facebook. Dong tuh malu tentang itu, makanya tuh kecewa dengan itu. Orang-orang juga sekarang ini siapa musir lagu, dia ini siapa, orang tuh kan sekarang begitu. Tapi beta kalau rasa bagus beta share. Nah itu kalau macam beta rasa ini kayaknya kurang, apalagi yang terutama dengan beta pengaliran. Karena beta ini suka begini, beta paling suka orang bikin lagu cinta, apalagi di Ambon ya. Saat orang bikin lagu cinta dia naik, beta juga pasti naik. Sebelumnya kalau macam orang mungkin kenal dia, orang kenal beta, tapi saat beta share dia pun lagu, mungkin orang akan kenal beta. Dia ini siapa yang share? Dia ini dia pun lagu ada. Lagu-lagu cinta, sama lah padahal. Jadi orang suka lagu itu, pasti orang akan ini siapa? Ini yang beta mau jelaskan. Beberapa hal yang teman-teman mungkin sing tahu ya. Tentang collabs, tentang share dan seng atau sebagainya macam. Collabs itu
fungsinya selain katong bisa bikin satu karya bersama, fungsinya adalah memperluas pasar. Memperluas pasar. Dan biasa selalu bilang, katong tentu mau katong piring makan dari katong penghobi. Tuh, dalam hal ini katong pingin sini nih jadi industri, berkembang ya, berkembang. Tapi syarat industri itu adalah harus ekosistem tercipta. Betul. Nah, syarat ekosistem tercipta itu adalah pemain harus banyak. Tadi yang Ebeng bilang itu adalah hal yang benar sekali. Contoh di ballad, di hip hop alternatif atau apa, kalau dia pemain makin banyak, jangan selalu menilai orang itu sebagai saingan dan sebagai macam. Padahal fungsinya kalau pemain banyak itu pilihan makin banyak, otomatis konsumen juga makin banyak. Saling share, orang kalau di YouTube bilang saling share subscriber. Kalau di YouTube itu algoritmanya, saat katong buka hip hop, nanti hip hopnya sama entah buka. Katong buka lagu cinta itu sama. Jadi itu kan boleh katong otomatis itu dia bisa dengar lagu satu lalu dia lagi. Jadi orang mungkin tidur kayak orang kaget, sini siapa pula lagu. Mungkin akan connect sendiri kak. Jadi kalau macam lagu cinta banyak jangan katong pikir ini pesaing, katong harus bangga dengan itu. Padahal suada rame lah. Betul. Jadi jangan anti collab, jangan kayak semper lu. Katong tentu pingin katong punggol semua sama lah. Katong pingin hidup dari apa yang katong suka persyaratannya itu. Beta seng anti sama collab, tapi untuk teman-teman yang mesti beta juga di konten ini langsung beta minta maaf buat teman-teman yang serendem di Facebook, di Instagram. Bukan beta seng mau notice yang itu, bukan. Maksudnya beta juga pengen teman-teman pelajari dari itu. Kamu bisa hari ini beta seng panggil kamu untuk kolaborasi. Mungkin besok-besok beta akan panggil. Beta kan panggil tuh karena apa? Maksudnya beta mau lihat teman-teman jam terbang dulu. Masa baru bikin lagu tiba-tiba langsung mau bikin lagu nih aku. Beta bukan mau bilang nama besar, bukan. Tapi beta pun pendengarnya kan suada. Pasar suada nih. Biar mau sekalipun kamu tuh mau subscribe 5.000 kah, mau 1.000 kah, mau 50 kah. Tapi kalau macam kamu pun karakter bagus, pasti beta ambil saja. Mungkin kalau ada lagu tiba-tiba mau bikin lagu pertama langsung collab langsung. Nanti orang lagi ini siapa? Gitu lagi. Beta tuh sering ngobrol Beng sama teman-teman yang mungkin sudah nama Terus dong punya salah satu dilema tuh itu saat orang masuk minta collab dan sebagainya. Dan alasannya tuh sama. Sebenarnya bukan dong anti collab, bukan cuma dong pingin lihat Ose konsisten dong kasih. Ose bikin apa? Ose kalau jangan banyak. Kayak Ebeng bilang baru karya perdana saya minta collab. Maksudnya lalu kita menilai Ose dari mana nih? Bukan sok katong filter atau apa, tapi mau kita sampai sekarang beta sih mau bilang aku nama besar atau beta punya nama besar, makanya beta sampai mau minta collab sama orang. Beta tuh paling malu hati dengan itu sekali. Maksudnya karena beta tuh selalu anggap orang tuh tinggi, yang beta selalu dengar dong ini tinggi kayaknya satu saat bagaimana beta mesti dengar bikin supaya dong dengar beta pun karya lalu dong yang minta collab dan beta bukan beta yang minta collab dan dong. Beta tuh selalu berpikir begitu. Nah bagaimana kalau kayak katong bilang kayak prinsip pansos dalam tanda kutip, pansos itu salah. Siapa yang bilang salah? Cuma bagaimana supaya katong bikin saja dulu supaya mungkin pemain orang jangan bilang tuh pemain besar meskipun track record. Nah, begitu dong yakin susah masalah lah. Mau bikin tai jo, mari katong bikin istilahnya kayak begitu. Oke. Katong sampai di biasa di obrolan beta yang Ebeng di beta bukan konten biasa tuh di sesi terakhir tuh biasanya karena ini formatnya obrolan bukan wawancara resmi. Ebeng terserah mau tanya apapun ke beta karena katong harus komunikasi dua pihak dua arah Ebeng mau tanya apa? Silakan. Mau pribadi, mau konten, mau apapun silakan. Mau tanya apa sebenarnya kalau untuk konten-konten interview kayak gini beta satu-satunya beta nonton di Amun mungkin kakak saja. Terima kasih. Kakak pun beta lebih suka kakak besok lebih maju, mungkin lebih wawancara interview sama orang-orang yang lebih besar, yang pengikutnya lebih besar. Beta lebih suka kakak maju karena mau tidak mau kan pasti kalau satu saat kakak balik ke sini juga kan kakak ambil beta lah ambil angkat beta tuh. Iya betul. Nah, yang beta sebenarnya pingin tanya, beta pingin sharing saya. Yang beta pingin mau kakak kan sekarang beta lihat kakak lagi bergaul sama orang bilang
konten-konten kreatif Ambon lah. Kakak dong pung lingkaran sekarang tuh itu. Kira-kira apa yang kakak tujuan ke depan ini apa? Maksudnya sambil ada dengan lingkaran ini kan beta pikir itu lingkaran terbaik untuk memajukan konten-konten kreatif di Ambon tuh. Kira-kira kakak ada di lingkaran itu tuh kakak pun goals lah. Kakak pun tujuan ke depan ini apa? Beta ada satu mimpi, Bang. Beta ada karena beta kau tuh bergaul kan selalu ada tujuan lah. Iya, betul. Pengen naik terus. Beta karena itu kayak tadi kata ngobrolan off record. Beta tuh ikuti pemain dunia kreatif sangat lama. Beta habiskan waktu sebagai konsumen paling lama sebelum beta berusaha untuk jadi produktif ya. Dan satu PR yang tadi Ebeng sempat notice juga adalah Katong tuh dulu susah dapat support system. Katong susah ya. Nah, lalu daripada kayak anak-anak labil yang saat dong punya karya sing dapat makan dari pasar lalu dong salahkan. Barang kata sih dapat support dan sebagainya macam. Itu selalu kan alasannya begitu tuh. Lebih baik beta ciptakan. Beta punya pengalaman tuh pernah ada kayak begitu kan. Itu yang selalu orang datang ke sini beta selalu ceritakan itu. Jadi satu kesempatan 2010 itu manggung 8 mereka, ada panggung besar lah 8 mereka. Panitia itu yang beta hafal sampai sekarang, yang sampai sekarang dong panggil beta untuk manggung bayar berapapun beta siakan mau biar bayar berapapun beta siakan mau. Beta orangnya itu mau biar panitia siapa sih, maksudnya mau bayar sih berapapun, tapi kalau macam beta ingin permanggung, beta ingin manggung. Beta sing. Itu prinsip memang ya. Beta prinsip. Tapi panitia itu yang beta ingat dong sampai sekarang. Jadi satu ketika tuh acara 8 mereka. Lalu dulu tuh kan minta untuk manggung itu kan susah tuh. Jadi grup-grup tertentu lah yang. Jadi waktu sore itu katong daftar kas masuk nama aku. Malam itu festival rap sama festival dance. Festival dance malam itu. Lalu itu kalau saya salah 2011. Lalu orang semua kas masuk nama untuk manggung, katong juga sama maksudnya dong bilang dong janji pun untuk aku datang sebentar malam jam 8. Dong manggung mungkin sekitar jam 9 tapi datang tempo katong datang jam 8 tunggu sampai jam 11. Katong saya manggung saya dapat apa panggil. Katong terakhir pergi panitia bilang kata kamu siapa? Kampret. Kamu siapa barang? Kamu pun lagu ada berapa? Orang kenal kamu nggak sih? Katong saya kenal kamu. Katong yang di sini nih yang kasnai cuma nama-nama pasar saja orang yang pun lagu. Lalu beta bilang panitia. Bos sih. Kamu tahu gak sih, kamu pulang yang selama katong 3 jam 4 jam di sini itu katong pulang. Kita mau tuntut kamu mau izin siapa? Itu kakak pulang. Kalau kita tunggu di sini telah sih katong mau pulang. Jadi langsung katong pulang. Jadi yang beta pelajari dari situ. Beta tuh sistemnya begini. Beta sih akan cari kamu akan cari beta. Satu saat kamu akan cari beta. Beta sistemnya tuh begitu. Lebih katong kasih katong kualitas sendiri ya. Katong kasih katong kualitas diri itu paling penting. Katong mau sampai kalau bagus saja beta tuh selalu bilang kalau bagus saja. Orang mau bisa tipu. Orang mau bilang jadi dulu tuh aku tuh haters tuh zaman itu banyak. Jadi orang maki. Jadi beta cuma bilang dong, kamu mau benci sampai mana tapi kalau tidur dengar lagu aku sama saja. Itu betul. Beta mau bilang pertama, ibaratnya penjual lagu itu katong jualan, lagu itu katong jualan, dan kadang-kadang katong sih bisa tipu rasa, walaupun dia kemasan kurang bagus atau apa, kalau enak-enak saja. Kita juga sering ada di lingkaran itu, kita sering ada di posisi itu. Kita banyak yang kita yang mau sebut di Ambon, banyak beta paling sering suka dong, tapi ketika dong karya bagus, ya sudah. Kadang juga beta buka di YouTube, sih mau nonton iklan kita skip lah, tapi maksudnya kalau bagus saja pasti kita dengar. Semua benci sapi gimana tidak? Ibaratnya orang Ambon mau biar jual di dalam lorong orang cari. Itu. Oke, tadi beta belum sempat bilang ya, beta goals. Jadi beta kumpul teman-teman itu selain membentuk beta support system, ekosistem juga. Beta pingin bilang bahwa sesuatu yang kayak gitu tuh yang eksklusif. Siapapun datang, katong terima dengan baik karena memang katong tujuan mau menjadikan ini jadi industri. Seperti tadi kita bilang, industri mau jadi tuh harus ada ekosistem mau jadi harus ada support system. Jadi daripada katong salah orang karena sengser katong pun karya dan sebagainya, mari katong bentuk. Itu cara paling gampang lah istilahnya. Sekarang ini memang untuk videografer banyak yang datang di beta dong selalu bahas kakak dong. Maksudnya kakak dong pun entah mau bilang apa grup kah entah tapi kerja sama-sama lah. Ya, kerja sama itu yang sekarang lagi diperhatikan yang kesini di Instastory, di Instagram, beta jaga sering lihat. Beta ini kan juga maksudnya bilang mana,
yang ada di Jakarta, yang ada di luar, beta pantau semua. Beta pantau grup-grup itu beta pantau semua. Memang sing komunikasi tapi beta pantau. Tapi kalau macam ada masukan apa dari beta kan ada apa diri di satu, mau bilang apa label kan, entah namanya itu kan DRM. Sampai sekarang masih sering komunikasi. Jadi beta tuh sering ditanya tentang musisi-musisi Ambon. Jadi katong kan 3 bulan sekali katong sering interview. Nah, jadi biasanya tuh MC-nya tuh Budi Dorimi, ada Deddy Corbuzier dalam. Katong tuh semua tergabung dalam itu, dalam satu entah label A. Namanya tuh label, ngomongin label. Jadi beta sering ditanya tuh tentang tentang perkembangan musik di Ambon, konten-konten kreatif di Ambon. Beta cuma bisa bilang kata saat pasti katong maju. Karena katong ini Ambon kata musik. Katong pun nilai jual tuh ada. Aku Ambon kota musik. Nilai jual tuh paling ada besar. Cuma memang karena itu balik ke itu ego group. Yang rasa diri nama su besar, sus yang mau tarik yang lain. Kalau kakak dong ini kan seng siapa sah? Siapa sah? Maksudnya seng mau balagu deh, seng mau ini. Lalu ada yang videografer yang datang, dong ini sekarang suka gini bagus sih, tapi kayaknya dong bikin apa? Mungkin harga mahal toh? Atau mungkin dong mau bergaul dengan orang-orang tertentu saja yang mungkin kayak ada Haikal di dalam. Mau bergaul sama orang-orang tertentu yang punya masa. Beta bilang sengkap, sekalipun memang kan kayak begitu, memang bagus, jalannya memang bagus. Mungkin sekarang ini untuk dong, tapi saat dong sudah diperhatikan oleh orang banyak, saat akan efek. Itu semua. Betul. Pasti efek. Dan beta sentuh kenapa ya? Beta mau oh iya betul sekalian ini karena Ebeng sebang tadi notice beta bilang creative value beta dan teman-teman yang beberapa orang itu ketong tuh terbuka dengan orang punya ide. Dalam hal ini sih punya ide sing bisa eksekusi. Ya betul sih ide bagus. Mari ketong gotong royong ngakang. Istilahnya kayak begitu. Kenapa sing? Betul. Ketong punya teman-teman yang bersedia berpikir dengan ose kasih pikiran par katong, ose sumbang ide par katong, dan teman-teman perlu tahu sesampah apa mungkin karya yang kamu bikin sekarang itu adalah ose portofolio. Besok label panggil dong sing minta kata ose bergaul dengan siapa dan tanya ose pernah bikin apa. Jadi kalau untuk beta prinsip itu sekalipun katong ada di tempat sampah, ada sesuatu yang katong bisa ambil dari situ. Beta prinsip itu begitu. Katong biar bergaul dengan siapa, jangan malas bergaul, jangan. Sekalipun beta ini memang malas bergaul, tapi mau katong mau di dunia mana atau mau di tempat manapun, pasti ada satu hal yang katong bisa pelajari dari situ. Nah itu. Oke. Sebelum katong tutup katong pung obrolan ini, Ebeng mungkin ada semacam opini atau statement atau moto terserah apapun sebagai penutup video ini. Silakan Ebeng. Kalau per beta untuk teman-teman di Ambon, musisi Ambon, jangan berhenti berkarya, jangan bosan-bosan bikin konten, jangan boleh. Katong harus yang boleh lihat, katong persaingan di Ambon, katong yang boleh yang ini nih maju, yang ini orang lebih kenal dia, yang ini subscribe, katong yang boleh begitu. Katong bikin saja dulu. Katong kalau untuk beta pribadi, beta pun target itu Jawa, makanya kenapa beta jarang untuk bikin lagu Ambon. Bukan beta bisa beta lebih dari itu. Cuma beta lebih suka tuh pasarnya di Jawa. Karena orang-orang Jawa itu, dong pemasukan itu lebih bagaimana ya, lebih penting karena orang bilang dong mendengarkan pasar yang luas. Kalau di Ambon ini kan paling dengar itu saja. Bahkan beta pernah di itu naik susah yang suka dia. Beta pernah di Indomaret di Bogor dengar Ebeng lagu dong putar. Serius. lanjut. Jadi untuk teman-teman yang masih cari dompung jati diri, masih jangan bosan-bosan, bikin saja dulu. Berguru jangan bosan-bosan, jangan pilih-pilih teman, jangan banyak yang datang di sini lalu bilang beta sebaku benci dengan ini, beta sebaku benci dengan itu. Beta ini cuma dengar saja, beta ini mau jadi pendengar sebenarnya, tapi karena memang suka keseringan yang beta juga bisa bilang jangan sembole. Orang yang datang fiturin yang beta sini, beta selalu kecewa dan dong karena apa? Dong cuma dong tahu bikin lagu dan beta lalu habis, padahal beta maunya dong habis bikin lagu dan beta dong ada bikin karya tanpa lain. Dong ada bergaul dengan orang supaya orang ketika buka Ebeng ada fiturin nih, siapa nih? Dia ini siapa? Orang waktu ketika dia buka dia pun nama orang cari, padahal dia di YouTube banyak orang bisa kenal dari situ. Kadang orang yang datang di sini bilang,
kenapa sih bikin lagu dis? Iya. Orang lain itu lagu dis. Iya. Banyak orang yang lain itu yang lagu dis. Betul. Beta sih bikin lagu dis karena memang beta sih bisa saja. Iya. Beta bikin apa yang beta bisa. Iya. Gitu. Oke, beta mungkin untuk lengkapi Ebeng adalah semua orang pasti punya cerita busuk, semua orang pasti punya cerita seenak-seenak. Tapi percayalah itu harga yang harus saya bayar untuk cek kesehatan di depan nanti. Oke, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan tanya beta seperti biasa, share kalau bila mana perlu, dan kalau mau usulkan narsum-narsum berikutnya, komen saja, beta akan usahakan untuk bisa obrolin dong. Oke? Makasih ya, Beng. Dadah. Rise, stand above me, then I'm gonna make it nice. Rise, together we're alone and I'm standing by your side.